Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu. Senang banget kita bisa berjumpa di webinar Hypno Coach Name ya. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang biasanya orang anggap itu sepele gitu ya. Jadi ada orang pepatah bilang apalah arti sebuah nama. Tapi sebenarnya di dalam nama kita itu mengandung energi yang mempengaruhi rezeki, jodoh, karir, kesehatan, dan segala aspek di dalam hidup kita. Nah, kok bisa gitu ya? Nama itu bisa mempengaruhi aspek sebegitu besarnya dalam hidup kita, ya. Nah, salam kenal bagi yang baru kenal. Saya eh, Prabu yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini dan kita akan ngobrol bareng-bareng sama Pak Jendra atau biasa disebut juga Master Jendra gitu ya. Kita akan ngobrol tentang bagaimana kita meriset nasib kita, membersihkan energi lama sebelum kita bisa masuk tahun baru, gitu ya. Ya, jadi kita juga akan bahas nama apa sih yang cocok untuk rezeki Anda, gitu ya. Nah, Master Jendra ini sudah berpengalaman sekitar 10 tahunan di dunia nama, ya. Jadi nama orang banyak sekali yang sudah terbantu dari yang hidupnya susah, sekarang juga bisa punya hidup yang lebih baik dan banyak sekali ribuan testimoni yang sudah didapatkan oleh Pak Jendra gitu ya tentang perubahan-perubahan nama yang klien-kliennya terima gitu ya sepanjang hidupnya tuh. Nah, malam hari ini Pak Jendra akan menjelaskan bagaimana nama itu bisa mempengaruhi energi kita. Jika ada nama yang kurang, energi yang kurang bagus, juga Pak Jendra akan memberikan solusinya seperti apa untuk kita memperbaiki energi-energi di dalam nama kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung kasih aja waktu dan tempatnya ke Pak Jendra. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Prabu. Oke, Bro Prabu aja lebih keren ya. Jadi suara saya jelas nggak, Bro? Jelas Pak, silakan. Jelas ya. Oke, kita mulai ya. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, selamat malam. Em, Hari ini seperti yang sudah diberitahukan di WhatsApp bahwa kita akan mendengarkan tentang hypnocoaching. Ya, jadi kita akan langsung saja karena untuk mempersingkat waktu, karena prinsipnya adalah kita mulainya on time ya. Jadi selesainya juga on time. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah muncul ya, Bro. Share screen aman, muncul Pak. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua santai aja, bisa sambil menikmati minum, makan gitu ya. Yang penting melihat apa nanti yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum saya mulai tentunya saya selalu akan memberikan pengumuman penting gitu. Nah, presentasi ini dikhususkan bagi yang tidak memberi ramalan. Nah, karena apa yang Anda akan lihat dan dengar di materi ini adalah murni ilmu pengetahuan. Ya, teman-teman ya. Jadi yang suka ramalan, zodiak, gitu-gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan terlalu mempercayainya gitu. Karena terlalu itu bersifat klinik gitu ya. Nah, kita mempercayai ilmu pengetahuan saja. Oke. Nah, kita mulai dengan apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Nah, apakah sukses, gagal, itu ditentukan dari nama? Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya dahulu gitu. Karena waktu dulu saya pernah dikasih tahu bahwa katanya nama itu menentukan hidup. Jadi ini saya tampilkan pertama kali. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu atau teman-teman juga berpikiran yang sama. Nah, tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini itu diberikan nama? Setuju ya dengan saya ya? Jadi tidak ada semua hal di dunia ini yang tidak bernama.
kalaupun nggak ada namanya pasti akan diberikan nama. Nah, setiap kenalan itu teman-teman ditanyain apa? Pasti ditanyain nama gitu. Nggak mungkin kesini naik apa gitu kan nggak mungkin. Kecuali dia udah tahu namanya. Bisa jadi ditanyain itu. Nah, ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke toko apa gitu, pasti kan bilangnya saya mau ke toko ini gitu, namanya tokonya gitu. Bukan saya mau ke toko yang lahirnya di tanggal sekian kan nggak mungkin. Nah, di setiap penghargaan itu selalu ada nama. Ya, misalnya Bapak Ibu di announcement atau mendapatkan reward apa gitu, penghargaan apa, selalu ada namanya. Penghargaan ini diberikan kepada gitu. Jadi nggak mungkin tanpa nama gitu kan. Nggak ada yang maju dong. Nah, di setiap dokumen penting itu ada nama. Jadi kayak dokumen-dokumen KTP, KK, atau surat tanah itu pasti ada nama pemiliknya gitu. Tidak ada negara tanpa nama, jadi semua negara itu di dunia ini ada namanya. Walaupun nama negaranya no name gitu ya, tetap aja no name itu nama gitu. Terus Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu barang yang Anda beli, namanya gitu ya. Misalnya Anda beli handphone nih, Anda lupa gitu kapan ya saya beli tahun lalu mungkin 2 tahun lalu, tapi kalau ditanya nama handphonenya apa, merek handphonenya apa, Anda pasti tahu. Nah, jadi bukti-bukti ini menunjukkan bahwa nama itu penting. Nah, salah satu bukti yang lebih nyata lagi, jika Anda punya putra-putri atau Anda punya saudara, kira-kira namanya beda-beda nggak itu? Saudara Bapak Ibu atau kalau kita bicara setiap manusia itu sama gitu kan punya punya mata, punya telinga, punya hati, punya paru-paru. Harusnya kalau nama nggak penting disamain aja namanya gitu. Ya jadi gampang gitu. Tapi justru kan tidak ada gitu. Tidak ada nama yang sama. Orang tua Anda, suami istri, namanya beda. Kakek nenek Anda beda. Semuanya beda, Bapak Ibu. Jadi itu membuktikan bahwa nama itu penting. Nah, kita bicara sejarah awal nama dahulu. Nah, jadi kapan nama pertama kali diperkenalkan? Nah, itu kira-kira 3.500 sebelum Masehi. Jadi, saya yakin di dalam Zoom ini nggak ada yang lahir di situ ya. Belum lahir, atau ya belum pastilah. Oke, nah itu di Uruk Sumeria. Jadi di tablet-tablet gitu dia muncul tuh histori tentang nama. Ya, jadi udah lama banget 3.500 sebelum Masehi. Nah, kapan agama modern muncul? Nah, agama modern muncul itu pertama kali akar Weda Hindu 1.500 sampai 1.200 Masehi, sebelum Masehi. Terus ke bawah-bawah sampai di akhir abad ke-15. Ini agama modern. Jadi maksud saya adalah jika kita compare atau bandingkan nama dengan agama modern, mana muncul lebih dulu? Ya tentunya nama karena 3.500 sebelum Masehi dibandingkan 1.500 itu jelas hampir setengahnya ya. Jadi setengah berjalan itu baru muncul agama modern yang kita kenal sekarang ini. Nah, ini membuktikan bahwa konsep nama itu lebih tua dari konsep agama itu sendiri. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Itu tentunya leluhur dari agama itu ya nama gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika nama tidak penting, kenapa dari dulu nama itu selalu muncul konsepnya? Nah, Bapak Ibu, ini ada satu buku, eh, pengarangnya adalah Dale Carnegie. Beliau adalah seorang pelatih pengembang diri asal Amerika, terkenal banget, sudah menulis 30 juta eksemplar buku terjual, ya, terjual ya. Jadi dia penjual buku yang sangat terkenal di dunia. Dan saya sarankan Anda beli bukunya karena bukunya bagus. Ya, jadi dalam buku ini saya sudah baca bukunya sudah habis ya. Dalam buku ini dikatakan bahwa dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian dan nasib. Nah, orang sekelas Dale Carnegie saja yang mau menjual 30 juta buku ke seluruh dunia itu mengatakan bahwa nama adalah
mengatakan itu, menuliskan itu dalam bukunya gitu. Selesai. Nah, pernahkah Anda mendengar gitu kan, anak saya itu dulu sakit-sakitan gitu, nggak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak ngefek gitu. Nah, pada saat di cek itu katanya namanya keberatan. Jadi keberatan namanya. Ini keberatan ini nggak mau atau berat gitu kan, nggak tahu tuh. Dan setelah diganti jadi sehat. Nah, saya yakin pernah pasti mendengar itu. Nah, pernah kan Anda bertanya dalam hati, kok bisa gitu ya orang sehat karena nama? Ini logikanya di mana gitu kan? Ini nyambungnya tuh dari mana gitu? Kok bisa nama doang yang bikin orang itu sehat gitu? Nah, ini saya tampilkan beberapa bukti-bukti yang sudah membuktikan bahwa efek dari pergantian nama itu bisa membuat apa namanya mereka mengalami kesembuhan. Nah, ini contohnya nih, percaya nggak percaya tapi nyatanya masa kecil Pak Soekarno juga gitu dulu pas sakit-sakitan, terus akhirnya diganti. Jadi Soekarno itu bukan nama aslinya dulunya. Nah, ini ayahku cerita dulu sih sekitar berapa sampai buku nggak bisa saya. Jadi untuk ada nama udah sekarang jarang sakit. Banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari itu banyak banget, dan bahkan di sebelah sini ini ada video tentang bagaimana anaknya itu dari yang sakit jadi sembuh. Cuma videonya enggak saya tampil putarkan ya biar mempercepat waktu. Nah, pernahkah Anda berpikir kalau sakit saja bisa sembuh, harusnya kalau sial, bangkrut gitu, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, dikhianati, dijahati gitu-gitu, juga bisa hilang kalau namanya diubah. Karena kan logikanya kan sakit yang berat saja itu bisa sembuh gara-gara nama. Apalagi hal-hal yang cukup ringan seperti sial, bangkrut, ditipu, kayak gitu gitu maksudnya. Seakan ya logikanya ya. Nah, hari ini kita akan bahas logika nama dan keyakinan nama serta bukti-bukti keajaiban nama. Nah, itu yang kita akan bahas hari ini, dan semua base-nya adalah data penelitian gitu kan Bapak Ibu. Jadi ini bukan berdasarkan merem atau apa gitu, bukan. Jadi ini berdasarkan memang scientific bukti. Nah, pernah Anda mendengar saya sudah rajin sembahyang, suka bantu orang gitu, baik sama orang, tapi kok tetap aja ditipu gitu, minjemin uang pas nagih galaan dia gitu. Nah, saya yakin beberapa orang mengalami itu gitu. Dipinjam, saya mau dibalikin berapa hari kagak dibalik-balikin gitu kan. Terus begitu Anda minta duitnya malah galaan dia gitu kan. Nah, jika Anda mengalami itu, pernahkah Anda berpikir apa sebabnya? Nah, gitu. Kok bisa gitu? Kayak gitu, apakah karma saya atau apakah hidup saya memang seperti apa takdir saya? Nah, ini saya akan jelaskan sedikit teman-teman. Nah, saya kasih contoh analogi, misalnya Anda punya mobil dan supir. Jika mobilnya bagus, tapi supirnya buruk, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ya, yang terjadi adalah nubruk, ya, atau nabrak. Sudah pasti, bisa dipastikan 99,9% itu nabrak. Asalkan mobilnya bukan mobil otopilot ya, maksudnya mobil yang bisa disetir gitu. Maksudnya mana ada setirnya gitu. Nah, proses penciptaan jalan kehidupan ini yang Anda perlu tahu dulu sebelum bisa menjawab kenapa bisa seperti itu yang tadi itu, kenapa hidup sial segala macam itu. Ini Anda perlu tahu dulu. Nah, ada yang namanya Tuhan atau pencipta kita yang maha kuasa atau energi kalau bahasa-bahasa umumnya. Nah, Tuhan itu menciptakan yang namanya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Oke ya, makhluk hidup kan ada banyak nih, ada 3 jenis. Jadi kayak manusia, hewan, tumbuhan gitu. Cuma saya nggak bahas tumbuhan sama hewannya, ya. Kan kita zoomnya sesama manusia, gitu. Jadi kita bahasnya yang manusia saja. Nah, Tuhan juga memberikan yang namanya takdir.
Jadi Tuhan menciptakan manusia atau makhluk hidup dan Tuhan memberikan takdir. Jadi dua dia, dua dua kerjanya gitu. Nah, kemudian lanjut tongkat estafetnya diserahkan oleh kepada manusia. Manusia memberikan nama. Nah, saya yakin di dalam Zoom ini malam hari ini nama nama Anda diberikan oleh manusia, kan? Bukan oleh Tuhan. Ya, bukan ya. Tapi oleh manusia. Jadi, yaitu orang tua Anda memberikan Anda nama. Di dalam nama Anda itu berisikan yang namanya identitas dan energi. Ya, saya tidak sertakan arti di sini karena arti itu bisa beda-beda soalnya. Kadang-kadang di tempat A arti ini jadi ini, tempat B arti ini jadi beda-beda. Makanya saya tidak masukkan. Tapi kalau identitas dan energi itu semuanya akan sama, ya walaupun namanya berbeda. Nah, Ibu. Ya, dari identitas dan energi ini akan menciptakan yang namanya nasib. Nasib dan takdir akan menciptakan yang namanya manusia baru. Nah, gitu. Jadi, takdir dan nasib inilah yang membentuk kehidupan manusia. Nah, ini adalah bagan alurnya, teman-teman ya. Jadi, ini perlu teman-teman pahami bahwa semua itu adalah jalur dari penciptaan itu sendiri. Nah, konsep kehidupannya seperti apa? Dalam konsep kehidupan itu ada yang namanya takdir. Pasti sudah tahu ya takdir. Takdir itu adalah diambil dari kelahiran. Jadi suatu kepastian atau peraturan atau hukum itu yang namanya takdir. Suatu yang pasti itulah takdir. Nah, nasib atau nama itu adalah jalan, jalur atau aliran. Jadi beda. Jadi bagi yang belum paham, nah sekarang bisa lebih mengerti ya. Kalau nasib dan takdir itu berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, saya contohin. Nah, manusia dan takdir. Apa yang kita sebut takdir? Nah, salah satunya itu adalah kematian. Oke, kematian adalah takdir, teman-teman. Jadi jangan takut jika kematian itu datang karena sudah takdir pasti terjadi. Selama a- Anda manusia gitu atau makhluk hidup, kematian itu pasti datang. Jadi nggak usah takut. Yang perlu Anda takutkan adalah bagaimana Anda menuju kematian itu gitu. Nah, contohnya misalnya jika identitas Anda itu ada bunuh diri, maka Anda akan menggapai kematian dengan cara bunuh diri. Gitu ya. Jika identitas Anda ada kecelakaan, maka Anda akan menggapai kematian Anda dengan cara kecelakaan. Nah, gitu. Kekayaan juga takdir, teman-teman. Di Tuhan memberikan kita kaya. Cuma masalahnya Anda ada jalan kayanya nggak gitu kan. Sama sehat juga gitu. Miskin juga gitu. Semua itulah takdir yang diberikan. Keputusan Anda di identitas Anda yang membuat Anda menikmati itu atau menjauhi itu gitu. Nah, nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Nah, jadi gini, Bro. Mobil itu ibaratnya adalah takdir dan supir itu adalah nasib. Ya, jadi sudah paham ya. Mobil itu adalah takdir, supir itu adalah nasib. Jadi, jika mobil Anda sempurna, bagus banget, dan supir Anda kacau, kira-kira yang mana Anda ganti? Ya, yang mana Anda ganti? Mobil atau supir, gitu kan? Jika Anda punya mobil bagus atau dan supir yang kacau, itu yang mana Anda ganti? Nah, ini boleh partisipasinya nanti di kolom chat, ya, dijawab aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, tidak kena hukum kok. Kita bukan sekolah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu kan? Oke lah, oke Pak Jenderal, saya sudah mengerti konsepnya tadi. Terus bagaimana saya bisa tahu? Kalau arti mungkin saya tahu gitu kan. Tapi identitas dan energi itu gimana caranya tahu? Nah, itulah HCN hadir untuk teman-teman semua. Karena saya sudah membuat satu program di mana jika Anda masukkan nama, maka jika Anda klik proses, maka akan muncul seperti ini. Identitas yang di sini yang kotak hijau ini, nah itu. Nah, di bawah ini adalah energinya.
Nah, jadi HCN menciptakan program yang bisa membaca identitas dan energi dari nama Anda secara ilmiah. Mudahnya adalah identitas itu adalah barang bawaan Anda, ibaratnya gitu. Nah, terus energi apa? Kecepatan Anda membawa barang bawaan Anda gitu. Semakin tinggi, fullnya di 100 gitu. Semakin tinggi, maka semakin cepat Anda membawa barang bawaan Anda ke tujuan gitu. Ya. Oke, nah saya contohin warung Lesat Enak. Nah, warung Lesat Enak ini misalnya punyanya Bro Prabu gitu kan. Bro Prabu buka warung Lesat Enak dan di dalamnya itu ada sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es jeruk, es teh. Nah, warung Lesat Enak ini kita sebut dengan nama warungnya. Setuju ya, nama warungnya. Terus sate kambing dan lain-lainnya adalah identitas atau menunya. Jadi nama dan menu ya. Jadi menu sate kambing dimiliki oleh warung Lesat Enak. Wajar nggak atau normal nggak jika orang yang datang ke warung Lesat Enak itu beli sate kambing? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar juga ya, wajar nggak gitu kalau orang datang ke warung Lesat Enak beli sate kambing atau gulai kambing atau tongseng kambing, wajar tidak? Oh, wajar ya, karena itu yang dijual oleh warung Lesat Enak gitu kan. Nah, jadi jika identitas Anda atau menu Anda sakit, maka wajar penyakit itu datang. Nah, jika identitas Anda bundir, maka wajar gantung diri datang. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Dan jika identitas Anda miskin, wajar banget kesialan, boros, ditipu itu datang. Nah, ini yang menjawab yang tadi itu. Anda sudah baik sama orang, Anda sudah berdoa, Anda sudah membantu orang segala macam, kok masih ditipu, dibohongin segala macam karena Anda tidak tahu identitas Anda. Jadi itu yang diberikan oleh semesta kepada Anda sesuai dengan identitas Anda. Gitu ya. Konsepnya simple. Nah, jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, orang jahat pada kita. Nah, ini nggak ada loh, teman-teman. Yang jahat itu kita sendiri sama diri kita sendiri udah gitu. Nggak ada orang yang jahat sama kita, orang lain maksudnya. Terus lingkungan tidak mendukung, sebetulnya tidak peduli lingkungannya bagaimana. Kalau identitas Anda bagus, ya Anda akan bagus-bagus saja di situ, gitu. Tidak punya skill. Anda tidak butuh skill dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena begitu identitas Anda bagus, skill akan Anda miliki sendiri, gitu. Jadi sebenarnya tergantung identitas dan lain-lain. Sebelum cek identitas Anda sendiri. Jadi Anda cek dulu, jadi biar paham bagaimana isi dari identitas Anda. Nah, sekarang saya perkenalkan Hypnocoach Team atau HCN. Ini saya sudah tampilkan ya, bukan ramalan gitu. Atau bukan pujangga. Kayak lagu. Nah, ini saya dirikan saya resmikan berdiri tanggal 4 bulan 4 2016. Jadi, kurang lebih HCN itu apa? Jadi, ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi, kuncinya adalah Anda tinggal menyelaraskan saja dengan energi yang lebih besar. Kalau di orang kuno bilang itu buana agung, buana alit, buana dunia besar, dunia kecil. Nah, ini jembatannya ini harus bagus gitu agar Anda bisa mendapatkan apa yang ada di dunia besar Anda gitu dan dibawa ke dunia kecil Anda. Ya, saya kenalan dikit, nama saya Jendra, profesi saya scientific name analyst, itu artinya konsultan nama secara ilmu atau sains. Jadi 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking. Terus 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Jadi saya sebetulnya sehari-harinya ya trading gitu atau trader bahasa kerennya gitu. Nah 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia, juara satu waktu itu. Menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia.
terus 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Semua saya pelajari tentang metode-metode bagaimana eh, pikiran bekerja pada diri kita. Terus saya juga mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis juga ke beberapa kota. Nah, 2016 sampai sekarang itu saya di hipnosis. Nah, hipnosis apa? Soalnya tumben muncul ya hipnosis. Hipnosis itulah bapak dari Hypnocoach Name. Orang tuanya lah gitu. Jadi hipnosis ini melahirkan Hypnocoach Name. Nah, tambah informasi, saya dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI di Surabaya. Saya juga trainer ICT, Instant Change Technique yang dimiliki oleh AHI, menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. Nah, ini ilmu-ilmu kuno tentang bagaimana mempengaruhi pikiran. Terus saya dapat S1, Crystal Medic Association, itu sekolah yang khusus mempelajari kristal, teman-teman. Terus saya juga menguasai yoga, meditasi dengan cukup baik. Terus menciptakan metode Bayraq, metode terapi singkat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, dan memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Ya, lumayan ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah ilmu nama itu banyak. Kenapa hypnocoach name? Nah, saya kasih sedikit cerita nih. Nah, hypnocoach name itu adalah perpaduan dari 4 ilmu besar dan 4 ilmu kecil. Jadi ada 8 ilmu yang saya gabungkan di hypnocoach name. Nah, kenapa? Kenapa? Karena saya berpikirnya cukup simpel. Kalau misalnya Anda dibilang ganteng, Anda dibilang keren oleh 8 orang yang berbeda, yang tidak Anda kenal sama sekali, itu akan jauh lebih valid dibandingkan Anda dikatain ganteng, keren oleh kakak Anda misalnya. Satu orang doang ini. Ini 8 orang nggak dikenal bilang Anda ganteng dan keren. Terus satu orang bilang ganteng itu kakak Anda. Jauh lebih valid yang 8 orang itu. Nah, sama konsepnya di sini. Kalau saya menggunakan 8 ilmu ilmu untuk membuat nama menjadi satu, maka akan jauh lebih hasilnya maksimal. Gitu ya, eh, teman-teman. Nah, itu dasarnya. Jadi, itu yang membuat saya menciptakan HypnoCoach dengan 8 keilmuan di dalamnya. Nah, salah satu keilmuannya nah, ilmu nama itu dikenal dengan nama onomastik. Onomastik ini diajarkan di dunia, Bapak Ibu, teman-teman, di Swedia, Finlandia, Skotlandia, Amerika, Jerman, Belanda, Inggris, Ceko, Austria. Ini universitas yang besar dunia yang mengajarkan ilmu nama. Jadi kalau eh, teman-teman katakan nama itu klinik, saya rasa dukun itu tidak diajarkan di Uppsala gitu, di Swedia, di universitinya. Nggak diajarkan cara menjadi dukun gitu. Tapi onomastik diajarkan di situ. Berarti kalau dia sampai masuk ke dalam sekolah-sekolah atau universitas besar, berarti dia terbukti secara saintifik gitu ya. Itu bukti nyatanya, gitu ya teman-teman. Nah, penelitian tentang nama pun juga ada dari 2001, terus 2009, 1968, 2002 itu semua ada penelitian dari orang-orang tentang kekuatan nama mempengaruhi kehidupan. Jadi kalau tidak penting, ya, Ibu, tidak mungkin ada penelitian studi klinisnya gitu maksudnya. Sama kayak seorang praktisi misalnya kesehatan, dokter pasti nanya kan, studi klinisnya apa nih tentang obat ini gitu. Karena kalau sampai ada itu, ada jurnalnya, berarti memang sudah valid, itulah intinya. Nah, kita lanjut dengan apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Kenapa saya bertanya itu? Karena kalau misalnya Anda betul-betul beragama, maka harusnya Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri gitu. Ya. Kenapa? Karena di agama itu ternyata ada apa namanya?
ayat-ayat yang menyatakan bahwa nama itu penting dalam Alkitab misalnya. Sini ada Kejadian 17 poin 5. Ini juga mengatakan bahwa nama itu penting. Di sini juga sama, di sini juga sama. Itu semua ayat-ayat tentang nama. Jadi kalau nama nggak penting harusnya nggak masuk loh situ. Ya kalau nama itu nggak penting, gimana kita menyebut kitab suci kita gitu ya? Kan kalau dihapus namanya nggak ada nama, susah. Ya, dalam Al-Quran juga ada nama di sini. Dalam Weda juga ada nama-nama tentang ayat-ayat tentang nama. Dan Weda cukup banyak karena Weda cukup besar banget, banyak banget apa namanya sloka ayat gitu-gitu cukup banyak. Dan di Taurat juga ada Yahudi dan di Buddha juga ada. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, teman-teman, di kitab suci itu nama juga disebut. Jadi secara penelitian, secara keilmuan, nama itu sudah terbukti saintifik. Secara keyakinan masing-masing di setiap kitab suci yang ada juga disebutkan kembali bahwa nama itu penting. Jadi secara dua sisi semua mengatakan nama itu penting. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke contoh pembacaan identitas. Kan tadi gimana caranya gitu ya tahu identitas kita. Nah, sekarang saya contoh ini. Bagaimana HCN membaca menu-menu nama Anda. Sama seperti warung Lezat Enak tadi gitu. Nah, kita mulai dengan kasus kematian bunuh diri. Ya, nah ini ada 3 nama. Jadi kalau Anda cek nama di HCN nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Ada 3 nama, Ketut Segara, Ketut Silip, dan Niluh Uniasih. 3 nama ini berbeda ya. Nah ini kalau kita bermain arti, ini kan udah pasti beda semua artinya. Tapi kalau kita bermain di energi dan identitas, ternyata di ketiga nama ini semua memiliki identitas sama. Mati bunuh diri, mati bunuh diri, bunuh diri. Dan akhirnya ketiga-tiganya ini mengalami kematian bunuh diri. Walaupun tempatnya berbeda ya. Gitu. Ini membuktikan bahwa nama 3 nama yang berbeda menciptakan identitas yang sama. Jadi bukan bukan masalah beda nama, tapi masalah identitasnya gitu ya yang sama. Nah, jika sudah tertulis, menu-menu akan menunggu pembeli datang dan membeli menu tersebut dari yang sudah tertulis. Sama kayak warung Lezat Enak tadi, ownernya Bro Prabu ya tinggal nunggu orang datang aja dan dia sudah siapkan mau yang mana nih, sate kambing, udah kambing gitu ya. Jadi tinggal nunggu saja. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa nama itu bisa beda. Ini bahkan Lee Jin Soo dengan Artem Kataria. Ini beda jauh ya. Yang satu nama Korea, yang satu nama dari mana sih? Rusia. Nah, ini juga sama. Ada bunuh diri, ada bunuh dirinya. Ya, akhirnya mereka keduanya bunuh diri gitu. Ini bahkan dua belahan negara berbeda gitu ya. Nah, ini juga Robin McLeod, Robin Williams. Namanya ada mati bunuh diri, akhirnya dia gantung diri. Ini juga Chester Charles Bennington bunuh diri, bunuh diri. Ini juga Suli bunuh diri, gantung diri, gitu ya. Jadi ini 2 orang, teman-teman, 2 orang namanya berbeda, sama-sama isinya bunuh diri dan akhirnya mereka berdua bunuh diri bersama-sama. Jadi nama itu skrip hidup. Kalau ceritanya selalu sedih, mungkin saatnya Anda ganti penulis. Itu sama juga tadi. Jika Anda punya mobil bagus dan selalu nabrak, mungkin saatnya Anda ganti supir gitu kan. Oke. Dan ingat, ini bukan ramalan. Sekali lagi, ini bukan ramalan, tapi berdasarkan analisa keilmuan HCM. Oke, lanjut kasus kematian kecelakaan. Di sini ada Melissa Said. Ada 3 kecelakaan muncul di nama. Dan dia tewas ditabrak kontainer. 3 kecelakaan. Bayangkan ya. Jadi nama itu seperti arsitek hidup. Teman-teman, kalau bangunannya selalu runtuh bukan takdir yang salah, tapi desainnya yang cacat. Ya. Ini juga Claudia.
eh, 1, 2, 3, 4 bahkan kecelakaan muncul dan dia kecelakaan melibatkan mobil pickup. Nah, gitu ya. Nah, Mentari Fajar ini 3 kecelakaan muncul, akhirnya meninggal kecelakaan. Terus ini juga sama, 4 kecelakaan muncul, Ibu Tuh Astike dia meninggal kecelakaan apa, naik motor Kawasaki Ninja, gitu ya. Terus ini juga 2 kecelakaan muncul, akhirnya meninggal karena kecelakaan. Dan ini 2 nama berbeda, temenan, mereka ini berdua temenan, Bapak Ibu, temenan berdua, terus naik motor bareng. Ternyata setelah saya cek, di kedua namanya ada kecelakaan gitu. Jadi akhirnya mereka meninggal bareng-bareng kecelakaan. Nah ini juga sama, 2 nama berbeda, sama-sama memiliki 4 kecelakaan. Mereka juga sama-sama mengalami kecelakaan. Ini juga sama, 4 kecelakaan, sama-sama mengalami, akhirnya meninggal karena kecelakaan di umur 16 tahun. Dan pada saat saya posting ini ada yang memberikan kesaksian. Betul sekali, Master, saya alami di nama lama saya. Jadi nama lamanya dia itu ada 4 kecelakaan dan betul sekali sering banget mengalami kecelakaan ringan. Nah, sebelum yang berat terjadi, saya putuskan untuk ubah nama dia Jen. Dan sekarang tidak pernah lagi mengalami kecelakaan. Itu testimoni. Nah, terus lanjut kasus kematian dibunuh. Nah, ini ada Dina Oktaviani, eh, dibunuh dengan tragis, kematian tragis, akhirnya mengalami kematian tragis. Oke, banyak yang minta hidup berubah tapi masih mempertahankan nama lama itu. Seperti ingin keluar dari lingkaran tapi terus berjalan di garis yang sama. Di banyak orang pingin, misalnya gini, saya tanya nih di teman-teman yang ada yang ikut Zoom ini, siapa ingin kaya gitu? Pasti semua bilang saya gitu. Tapi kalau saya tanya siapa yang mau kaya, belum tentu semuanya mau gitu. Ya karena kalau Anda mau, Anda akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk kaya. Tapi kalau cuma ingin ya ingin aja gitu. Oke, ini juga ada dibunuh dengan tragis, muncul kematian tragis, akhirnya meninggal dengan tragis dimutilasi. Ya, nah, terus ini ada Blanca Ojaguren Garcia mati bunuh dengan tragis. Dibunuhnya bahkan bukan oleh makhluk hidup sesamanya, tapi dibunuh oleh gajah. Dia bayangkan dia dibunuh oleh gajah. Terus ini Sandi Permana dibunuh dengan tragis juga, aktor Mak Lampir. Jadi di namanya ada menu dibunuh dengan tragis. Ini juga ada Rian Esley dibunuh dengan tragis juga, tapi bukan manusia, malah yang membunuhnya adalah harimau yang dia rawat dari dulu gitu kan. Nah ini juga ada Ksenia Sergeva Alexandrova, dia kecelakaan ada, dibunuh dengan tragis ada, akhirnya kecelakaan gara-gara ditabrak rusa. Teman, buat teman-teman bayangin gitu, nah, Anda lagi naik mobil tiba-tiba tabrak rusa, rusanya masuk ke kaca mobil, kan tragis banget ya. Nah, itu karena menu yang ada di namanya seperti itu, gitu ya, teman-teman. Ini juga Akbar Salubiro dibunuh dengan tragis oleh ular, gitu ya. Jadi dililit ular sanca dan ditelan utuh. Nah, ini Vera Oktaria, kasir minimarket ini mati dibunuh dengan tragis, terus mutilasi kalau nggak salah ini juga. Nah, kematian akan selalu mengikuti jalan yang tertulis, teman-teman. Kita hanya perlu melihat apa yang tertulis di identitas kita dan membereskannya jika ada yang berbahaya. Atau membiarkan identitas itu terjadi dalam kehidupan. Pilihannya di pemilik aja gitu. Mau ambil langkah pemberesan atau menjalaninya. Itu kembali ke masing-masing. Oke, kasus kematian sakit. Nah, sebelum lanjut ke orang-orang, saya akan contohkan ke papa saya aja. Nah, papa saya ini di Madi Gede Wardana itu meninggal karena diabetes. Ternyata setelah saya cek nama orang tuanya, itu kakek nenek saya, ternyata yang match itu adalah kematian sakit. Sakit ini match ya. Yang di atasnya ini nggak match. Jadi akhirnya yang match di tengah-tengah ini turunlah ke papa saya gitu. Kakek saya meninggal karena paru-paru,
Nenek saya meninggal karena diabetes. Dan akhirnya papa saya kena diabetes. Nah, ini juga disebut disebut banyak orang penyakit keturunan atau kutukan. Sebetulnya yang turun itu bukan penyakitnya, tapi identitas yang matching gitu ya, teman. Jadi itu turun ke anaknya, ke papa saya. Nah, ini ada tiga sakit dari Yuli Rahmawati atau Julia Perez. Artinya Julia Perez meninggal karena kanker serviks. Terus Ashraf juga gitu, dua sakit akhirnya meninggal karena sakit. Kiki Fatmala ada dua sakit akhirnya meninggal karena sakit. Ini Black Panther Chadwick dua sakit baru meninggal karena sakit. Jadi mungkin Anda sudah bisa membayangkan gitu atau merancang kematian seperti apa atau jalur apa yang Anda mau tempuh. Sakit parahkah? Kan kematian pasti kan. Teman-teman ya, kematian itu kan pasti. Jadi jalan kematiannya Anda mau pilih yang mana? Sakit parahkah? Kecelakaankah? Bundirkah? Dibunuh, dimakan hewan? Atau kematian yang indah? Jadi itu yang bisa dipilih. Kematian yang tua, yang nyaman, atau gimana. Nah, kita lanjut kasus perceraian. Aldi Taher, di namanya ada perceraian. Akhirnya dua kali sudah bercerai. Jadi dia mengalami ini karena di namanya muncul perceraian. Nah, ini juga sama Serena Munaf dengan Baskara. Di nama suaminya ada perceraian. Akhirnya bercerailah mereka berdua. Ini Yuni Syara, di namanya dia ada perceraian dan kita tahu Yuni Syara bercerai dan sampai sekarang nggak tahu udah menikah lagi atau belum, saya nggak tahu. Selin, Selin Evangelista ini juga sama di namanya ada perceraian dan kita tahu bahwa dia punya anak dari berbagai macam suami gitu kan. Nah ini Tasya dengan Ahmad. Ada perceraian di Tasya. Akhirnya Tasya menggugat cerai Ahmad pengadilan 12 September 2025. Nah ini Reza Araf. Ada perceraian juga di namanya. Dan akhirnya pisah dengan Wendy. Nah ini Inge dengan Ari Wibowo. Di namanya Inge ada perceraian dan mereka sudah pisah. Di namanya Boris dan Irma Purba. Di namanya Irma itu ada perceraian dan mereka sudah pisah juga. Jadi hidup itu penuh kata maaf dan doa, tapi namanya tetap menyimpan skenario berpisah. Jadi selama dia punya identitas itu, maka dia akan terus mengalami pisah, kawin pisah gitu ya. Nah, analisa usaha nama dan brand. Mungkin ada yang masih tahu apa itu Friendster. Nah, Friendster tahu ya, pernah yang apa milenial mungkin tahu nih Friendster. Friendster itu sudah hilang. Jadi energinya cukup rendah 33% dibandingkan Facebook yang 83% dan cukup bersih. Facebook masih ada, Friendster sudah hilang. Nah, terus untuk handphone Siemens itu 20%, iPhone itu 80% dan Siemens udah hilang, iPhone masih ada. Nah, yang bagus-bagus itu ya tentunya Honda, Toyota, nah itu bagus. Itu kenapa saya memakai kendaraan itu Honda, terus kalau handphone dan laptop itu saya pakai Asus. Kenapa? Karena itu nama 100%. Gitu. Jadi saya tuh kalau beli barang itu milih mereknya gampang loh. Cukup nyari yang energinya paling tinggi aja gitu. Nggak usah mikir lagi. Suzuki cuma 75, Yamaha 40%, rendah banget. Nah, ini Nissan dengan Pontiac. Nissan udah mau bangkrut, paceklik dia katanya 2019, Pontiac sudah bangkrut, lebih rendah lagi 20%. Pontiac ini ya, udah bangkrut dari zaman dulu. Nah, jika Anda ingin hidup hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, ribet seribet-ribetnya, sial sesial-sialnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Isilah seperti ini. Ada tiga nih, isi aja ketiga-tiganya dan energinya direndahin. Maka Anda akan mengalami seperti di awal-awal tadi, kehidupannya yang luar biasa apa, berat. Seperti contoh analisa sebelumnya. Nah, tapi jika Anda ingin hidup Anda indah seindah-indahnya, nikmat senikmat-nikmatnya, sehat sehat-sehatnya, untung seuntung-untungnya, kaya kaya-kayanya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Bersih ya, nggak ada yang cetak-cetak tebal tadi hitam gitu, nggak ada, dan energinya 100%. Nah, itu yang akan membedakan nanti eh, jalur Anda seperti yang saya jelaskan di atas ya, sebelumnya tadi, yang tentang warung resep enak itu. Nama-nama yang aman apakah ada secara original? Ada dong. Contoh ini Agnes Monica Muljoto. Energinya 93 bersih ya, clear. Aris Monica, nama panggilannya juga clear. Ini yang membuat dia bisa sampai go internasional. Ya, kemudian Muhammad Yusuf Hamka, Raja Tol. Nah, ini juga 92 dan bersih isinya ya, nggak ada hitam-hitam, apa kematian, apa kecelakaan gitu nggak ada. Oke. Nah, Elon Musk juga bersih ya, dan energinya cukup tinggi 87. Ya, ini bersih. Brian Johnson juga walaupun 73 tetap bersih ya, tetap bersih. Ini orang tersehat di dunia. Nah, kalau nama saja bisa bikin sukses, kenapa tidak semua orang pakai nama orang sukses? Kenapa nggak pakai nama Elon Musk gitu? Jawabannya adalah seperti di tadi, di awal tadi yang saya cerita tentang proses penciptaan itu. Ingat, manusia itu tercipta dari takdir dan nasib. Jadi ini harus sinkron. Jadi nama dengan kelahiran itu harus selaras juga. Jadi nggak bisa nama bagus tapi tidak selaras dengan takdir atau kelahirannya juga kurang bagus. Nah, karena takdir dan nasib itu harus selaras. Jadi badan dan baju itu harus sesuai ya. Misalnya badan Anda S, maka baju Anda juga S. Jangan sampai badan apa namanya? Badan S, bajunya XL gitu atau sebaliknya. Ya, misalnya Anda pakai nama Agnes Monica sih bisa aja gitu, tapi belum tentu sebaik Agnes Monica yang selaras dengan kelahirannya. Jadi mending aja gitu, lebih lebih baik punya nama bagus daripada namanya jelek gitu kan. Nah, ini contohnya kematian yang selaras. Nah, ini dianalisa dengan HCN Root. Jadi ternyata dari kelahirannya 20 Maret 76 ini peluang kematian tertingginya adalah bunuh diri. Ya. Terus dicek namanya, ternyata munculnya bunuh diri juga akhirnya nyambung, teman-teman. HCN root menyatakan bunuh diri, HCN menyatakan bunuh diri, akhirnya nyambung, akhirnya dia gantung diri. Gitu. Nah, ini namanya selaras, sama-sama berisikan bunuh diri. Nah, Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Nah, ini pilihannya ada di diri Anda sendiri. Silahkan dipilih. Nah, manfaat dari hypnocode apa? Membuat nama untuk bayi. Nah, ini saya wajibkan. Karena ini yang sebetulnya asal muasal dari hypnocode diciptakan. Nanti saya ceritakan. Cek nama calon pasangan. Misalnya Anda lagi suka sama orang gitu. Cek dulu, jangan sampai dicek ada cerainya gitu ya. Ya, kalau itu Anda paksakan ya ujung-ujungnya akan cerai. Cek nama calon karyawan. Nah, ini jika Anda mau cari karyawan daripada ada psikotes, eh, apa interview yang dia bisa nipu gitu. Kalau Anda cek namanya itu udah pasti dia tidak bisa nipu. Cek nama calon partner bisnis jika Anda mau bisnis biar nggak ketipu sama partner. Cek juga, cek nama bisnis yang mau diikuti apakah oke atau hancur-hancuran, jangan sampai Anda udah ikut habis modal banyak malah perusahaannya hilang gitu. Nah, cek nama tempat yang energinya baik, misalnya Anda mau tinggal di mana, nah ini juga perlu. Dan masih banyak lagi. Asalkan ada namanya, Anda bisa cek. Nah, ini alasan pertama saya bilang wajib ya Bapak Ibu untuk nama bayi. Karena untuk mereka berdua lah sebetulnya HCN ini diciptakan.
Jadi saya punya dua orang anak, putra dan putri. Mereka keduanya sudah berprestasi di cabang olahraga taekwondo. Mereka adalah atlet dan sudah dapat emas semua dan cukup eh, apa ya membanggakan bagi kami sebagai orang tuanya. Karena di usia yang masih muda mereka sudah punya uang saku sendiri, ya, udah punya gaji gitu, dan mereka sudah bisa ibaratnya menabung untuk dirinya sendiri. Ya, jadi untuk mereka lah saya merancang Hypnocoach Slim sebetulnya untuk warisan buah hati saya. Karena kalau Anda punya uang, ya, kalau Anda punya uang dan nama anak Anda buruk, kalau Anda kasih uang maka uangnya akan habis. Karena namanya dia akan menghabiskan uang tersebut. Jadi kalau Anda berikan nama bagus, plus uang, nah, maka uangnya jadi akan lebih bagus, gitu ya, ya Bu. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoach Snail, tidak masalah sama sekali. Karena tujuan saya memang untuk mereka berdua, untuk menciptakan warisan terbaik buat kedua buah hati saya. Nah, jangankan Hypnocoach Name, Bapak Ibu, agama saja ada orang yang nggak percaya. Tuhan aja ada di dunia ini yang tidak percaya dengan Tuhan. Apalagi, dan ingat ya, agama itu sudah 2500 sebelum Masehi muncul. Itu masih sampai sekarang ada yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya kasih datanya. Jadi, dari semua orang beragama yang katanya beramat, jadi data agama, gitu, ternyata 60% tidak aktif, tidak beragama. Bayangin, 60% itu tidak beragama, 18% hanya formalitas, 15% religius tapi belum konsisten, terus 7% jalani agama sepenuh hati. Jadi bayangin, dari orang-orang itu ternyata cuma 7% doang yang menjalani agama sepenuh hati. Ini sumbernya dari Research Center and Gallup Global Religious Landscape, dirilis 2025. Ya, ini buktinya. ACN itu cuma dari 2016. Nah, ini 2500 sebelum Masehi. Sorry, 1500 sebelum Masehi sudah ada. Sampai sekarang ternyata cukup gila statistiknya. 60%-nya tidak beragama gitu. Ya. Nah, ACN sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian orang yang sudah berubah dibantu dengan perubahan nama. Nah, saya tidak mungkin bagikan semuanya. Saya kasih lihat sedikit-sedikit aja ya. Ini ada yang kesembuhan, ini ada yang apa ini? Keuangan, terus ini ada rezeki, ini ada usaha, usahanya lebih maju ya. Terus ini ada Adem, jadi anaknya berubah gitu. Ada banyak teman-teman ya. Saya nggak mungkin tampilkan semua. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah pro apa namanya HCN ini sudah ada kesaksiannya gitu. Kan biasanya orang itu kalau ditawarin sesuatu gitu ya, misalnya ditawarin, Anda ditawarin produk diet gitu. Wah, ini ada produk diet bagus banget gitu, bla 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 bla. Pasti Anda nanya kan, udah ada yang kurus belum? Gitu kan. Enggak, buktinya udah ada nggak? Begitu ada bukti, oh iya saya beli. Nah, ini saya ingin buktikan bahwa ACN itu sudah ribuan buktinya. Ya, jadi Anda kalau masih belum ubah nama juga ya, ya saya nggak tahu itu kenapa. Nah, ini kesaksian juga tentang schizofrenia, jadi dia sembuh dari schizofrenia. Bagi yang paham schizofrenia itu sangat susah, Bapak Ibu sembuhnya. Itu obat-obatannya harus kenceng gitu. Tapi pakai nama akhirnya si Sanjani sembuh gitu. Nah ini juga sinus, 12 tahun sinus, 7 hari setelah terapi HCN sembuh. Ini waktu saya di Bali TV ya, waktu saya live di Bali TV itu ada eh, salah satu pasien yang datang ikut ingin memberikan testimoni langsung. Saya, eh, nah, ini juga ada serap kejepit, sembuh juga.
Nah, ini yang tidak punya momongan juga ada banyak beberapa ya. Nah, HCN juga bisa menghitung tentang eh, peluang-peluang keberhasilan atau pilpres atau pilgub dan rekan-rekannya lah. Waktu pilpres Amerika saya menghitung Trump dan Mike menang, akhirnya menang. Waktu pilgub Jakarta Anies dan Uno itu menang, akhirnya menang. Pilgub Bali yang pertama Koster Ace ini juga menang. Waktu pilpres dari 2009 sampai 2019 dan yang sekarang pun hitungannya itu terlalu tepat. Dan ini waktu saya diundang oleh Pak Koster untuk ngobrol, ya kita cerita-cerita gitulah. Beberapa kali saya sempat diundang untuk berdiskusi tentang nama gitu intinya. Dan Pak Koster pun juga setuju bahwa nama itu sangat penting. Jadi saya bukan pendukung Pak Koster, bukan ya. Jadi saya bukan orang politik, Pak Ibu, tapi saya karena saya konsultan, saya diundang ya. Saya profesional berdasarkan pekerjaan saya. Nah, ini waktu yang 2024 saya katakan juga bahwa Koster itu memiliki nilai 78,5% dibandingkan Made Mulyawan dan Putu Agus yang cuma 59%. Akhirnya setelah pemilihan seginilah hasilnya ya. Walaupun ini quick count tapi memang sekarang kan memang Pak Koster yang sudah jadi gubernur dengan Giri Presiden. Oke. HCN juga bisa dipakai untuk menghitung pertandingan. Nah, bola misalnya, itu bisa. Cuma jangan menanyakan ini ke saya atau ke Bro Prabu karena saya tidak melakukan ini lagi. Ini hanya sebagai contoh bahwa HCN itu bisa melakukan hitungan-hitungan yang rumit sekalipun, gitu. Ya. Nah, bagaimana cara kerja HCN? Nah, teman-teman perlu pahami bahwa proses penciptaan terjadi itu seperti ini. Identitas, pikiran, dan kenyataan. Nah, misalnya contoh pikiran itu perilaku, kebiasaan, nasib, dan nyata. Misalnya saya contohin, misalnya Anda berpikir sedih gitu. Maka perilaku Anda akan pendiam, kebiasaan Anda akan memendam, dan nasib Anda akan menjadi seorang pendendam, sehingga GERD, MAH, cancer akan muncul dalam kehidupan nyata. Ini siklusnya ya. Jadi semua orang itu diawali dari pikiran dulu. Karena Anda hadir di Zoom ini mikir dulu kan, baru bisa sampai di Zoom ini, bukan sampai sini dulu baru mikir gitu kan enggak. Jadi Anda mikir dulu. Nah, kalau Anda bereskan di pikiran saja, ya, maka yang terjadi adalah emosi tidak stabil dari identitas. Jika Anda punya emosi tidak stabil, maksudnya akan kembali mengirimkan pikiran sedih yang baru dan akan menciptakan perilaku yang baru dan seterusnya, seterusnya, seterusnya sampai kenyataan yang baru. Nah, ACN itu bekerjanya di identitas. Sehingga jika identitasnya dibereskan, maka emosi tidak stabilnya tidak akan muncul, pikiran sedihnya juga tidak akan muncul, dan perilaku Anda akan berubah. Kebiasaan Anda akan berubah, nasib Anda juga akan berubah. Itu ya, itu yang akan terjadi. Saya contohkan ACN dan sehat misalnya. Nah, jika Anda melakukan pola yang di atas, maka sehat Anda akan abu-abu. Jadi, Anda cuma bereskan di pikiran, fisik, dan hasilnya akan bagus. Tapi abu-abu gitu, tidak murni. Tapi kalau lakukan yang di bawah, sistem yang dibereskan, energi yang dibereskan, lakukan meditasi yang sama, maka sehatnya akan full. Ya, jadi pilihan ada di Anda, mau yang permanen atau tidak permanen. Nah, ini contohnya. Orang yang kelihatannya sehat, tidak olahraga teratur, hidupnya bersih, ya, hidupnya bersih, produktif banget, tapi tiba-tiba kolaps, ya. Dan ternyata bukan karena penyakit fisik, tapi karena mental. Tuh. Jadi hati-hati teman-teman, bagi yang tidak membereskan secara full, Anda juga bisa kolaps, ya. Jadi itu pentingnya Anda membereskan identitas.
Bagaimana cara melakukan HCN? Gampang sekali. Pertama, Anda cek nama Anda di hypnocoachname.com. Ini gratis, ya. Jadi, HCN memberikan cek nama gratis. Jadi, bagi yang dikenakan biaya, misalnya ngecek di tempat tertentu, itu bukan hypnocoachname gitu aja. Kalau hypnocoachname 100% gratis untuk cek nama. Yang kedua, lihat apakah ada identitas berbahaya. Ya, yang bercetak-cetak tebal itu dicek apakah ada. Terus yang ketiga, Anda perlu niatkan apakah Anda mau dibereskan, apa ditunggu terjadi. Misalnya di, di nama Anda ada kematian bunuh diri gitu kan. Nah, Anda niatkan dulu, saya mau beresin atau tunggu bunuh diri dulu gitu kan. Nah, ini yang Anda pikirkan dulu. Terus pilih level perbaikan nama di HCN, nanti infonya akan disampaikan via WhatsApp. Terus menunggu nama selesai dan lakukan instruksi yang diberikan HCN. Setelah itu, dan akan perubahan akan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Garansi. Ya. Tapi ingat, harus mengikuti instruksi dengan benar. Itu pasti akan ada perubahan. Nah, konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp atau telepon. Nah, jika mau konsultasi langsung akan menambah biaya karena kan saya di Bali ya. Anda di luar Bali, kecuali Anda tinggalnya di Bali juga. Tapi kalau Anda sedia uang lebih, bolehlah saya dan Bro Prabu itu diundang misalnya ke daerah mana gitu loh. Untuk untuk sama-sama kita diskusi itu boleh. Dan tentunya biayanya Anda yang menanggung sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan, jadi tidak tidak cepat gitu. Walaupun lebih cepat dibandingkan metode yang lain. HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai dengan arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena diri kita sendiri. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Nah, terus nih ada yang nanya lagi. Wah, saya sudah tua nih, ribet banget kalau harus ubah nama. Karena ubah KTP, kakak akte pernikahan, surat tanah, dan lain-lain. Terus pengadilan dan lain-lain. Tenang, Bapak Ibu. Yang kita rubah itu bukan di nama KTP, akte, rekening bank, surat, itu bukan. Yang kita rubah adalah di nama Niskala. Niskala itu nama yang tercantum di mental dan spiritual. Ini yang kita rubah. Jadi ini tidak usah, jadi nggak usah takut ya, tidak perlu ubah KTP, SIM, akte dan lain-lain. Jadi tenang saja. Nah, ingatlah bahwa identitas identitas itu adalah sama dengan menu ya. Jadi warung Lesat Enak itu nama, sate kambing itu identitas. Nah, jika Anda memiliki identitas sate kambing, maka apakah wajar orang akan datang di sate kambing? Kan gitu pertanyaan saya tadi di awal-awal. Nah, jika ini wajar, maka jika Anda hidupnya selalu sial, bisa jadi di nama Anda ada identitas yang mendukung sial tersebut. Dan jika Anda ganti menu, misalnya ini kita ganti pakai nasi goreng, maka orang akan beli nasi goreng, gitu. Karena sate kambingnya sudah tidak ada. Ya, Bapak Ibu, apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas itu nasib? Jawabannya adalah selama kita masih di dalam takdir kita, maka Tuhan memberikan pilihan kita melakukan apapun. Saya contohkan, takdir adalah jalan raya misalnya. Selama Anda berjalan di jalan raya, maka Anda mau pelan, mau ngebut, mau zigzag, mau dan lain-lain itu bebas saja. Selama tidak keluar dari jalan raya tersebut, maka itu bisa Anda lakukan. Yang tidak bisa dilakukan adalah mencoba melawan takdir. Contohnya berusaha hidup selama-lamanya tanpa mati-mati. Nah, ini sampai sekarang belum bisa dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut dengan menyalahi takdir Tuhan. Nah, teman-teman, saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan, mulai dari hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, tanda tangan, baca retina, dan lain-lain. Sudah habiskan ratusan juta untuk belajar juga. Dan kenapa saya pilih HCN gitu? Karena HCN adalah metode termurah, termurah, termudah, dan terlengkap. Jadi saya tipe orang yang pingin gampang gitu, pingin mudah, pingin lengkap gitu. Makanya saya menciptakan HCN. Kalau misalnya Anda pingin susah, pingin ribet, pingin ruwet gitu ya, nggak usah pakai HCN. Mana pakai meditasi bisa, pakai yoga bisa, pakai hipnosis bisa, pakai lainnya aja. Silahkan.
Jadi jika Anda tidak percaya, silakan pelajari semua yang saya pelajari sebelum menemukan HCN dan buktikanlah sendiri seberapa ribetnya gitu. Nah, ini contohnya jika Anda masuk ke Hypno Coach Name dan carilah formulir ini di bawah, Anda akan langsung disambungkan dengan Bro Prabu nanti untuk cek nama. Ya, dan bagi yang sudah cek nama, belum melakukan perubahan nama, maka waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi, teman-teman. Ini khusus bagi yang sudah cek nama, tapi tidak melakukan perubahan. Saya tekankan bahwa tidak percaya itu manusiawi. Masalahnya, yang Anda ajak berurusan bukan manusia, melainkan energi. Dan energi tidak butuh kepercayaan untuk bekerja kepada diri Anda. Anda bisa tidak percaya bahwa api itu panas. Anda entah dari antah berantah, Anda nggak tahu, nggak pernah lihat api gitu. Terus dikasih tahu, ah, kamu percaya nggak api ini panas? Karena Anda nggak pernah lihat itu, Anda pasti bilang nggak percaya. Kalau saya sulutkan ini ke Anda, itu pasti akan hangus tubuh Anda yang disulut. Itu energi, ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ubah nama, yang hadir di Zoom malam hari ini, silahkan. Jika mau berbagi di kolom komentar, silahkan. Karena jika Anda tidak bisa berbagi waktu, maka berbagilah uang. Jika Anda tidak bisa berbagi uang, maka berbagilah tenaga. Jika Anda tidak bisa berbagi tenaga, maka berbagilah ilmu. Dan jika Anda tidak bisa berbagi ilmu, maka berbagilah informasi. Karena apapun yang Anda bagikan kepada sesama, semesta akan menghitungnya sebagai hukum timbal balik. Ya, namun jika Anda tak mau berbagi apapun, jangan keluh hidup Anda serat. Anda sendiri yang membungkam hukum semesta. Karena orang yang tak mau memberi, tak perlu heran saat dunia tak lagi menghadiahkan apapun. Itu ya teman-teman. Seperti yang dikatakan di beberapa ayat di kitab suci, bahwa membagikan sesuatu untuk orang itu akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian aja sesi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua tentang hypnocoaching, dan kita akan masuk ke sesi eh, jawab tanya, di mana saya menjawab dan Siap. Anda Saya Oke, kembalikan pada terima Ibu kasih. Bapak Ibu. Makasih Pak Jendra. Siap, Oke, sama-sama. kasih love-love dulu buat Pak Jendra ya. Wes, mantap. Hmm, Pak Jendra, ini ada. Oke, aku mau jelasin dulu ya. Kalau di sini teman-teman yang sudah pernah WA saya, itu kalau mau langsung analisa nama juga langsung WA saya aja ya. Jadi bisa analisa nama istrinya, nama suaminya, nama anaknya, nama rekan kerjanya siapapun ya. Biar kalau mau lebih cepat, kalau yang udah punya WA saya langsung WA saya aja. Tapi kalau yang belum, klik link di kolom chat itu ya, hypnocoachname.com ya. Jadi langsung isi formnya ya. Tapi kalau mau lebih cepat, kalau udah punya WA saya langsung WA aja. Jadi langsung saya kirimin ke Pak Jendra ya. Nah, Pak Jendra, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini suaraku aman nggak, Pak Jendra? Aman, 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 bro. Aman ya. Nih, Deki nanya untuk HP pakai apa, Pak? Pak Asus, Jendra. saya Bukan di pakai Asus endorse ya. Zenfone. Tapi nama Asus itu emang Ya, nggak di 100% ya. endorse. Makanya Ya, laptop saya juga pakai Zenfone, Asus ya. Zenfone juga 100%. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari Deki lagi. Berarti meskipun tidak percaya pada HTN, tapi masih melakukan terapi, menjalani saja tanpa percaya. Pasti berubah menunya ya. Ya, betul, berubah dia. Itu seperti yang saya ceritain tadi kan. Kalau Hmm. kita tidak percaya dengan api itu panas misalnya. Ya, Kita bersentuhan dengan api ya mau percaya mau enggak juga bakar gitu. ya, ya, ya. Oke. Makasih Pak Jendra. Terus apa? Siap. Bang Bejo. Silakan Pak, kalau mau tanya, mau open mic juga boleh sih kalau mau. Iya, kalau mau open mic juga bisa sih. Ya, makasih Pak, kata Deki. Ini udah Sama-sama, Pak Deki. masuk banyak.
yang WA saya ya Om ya. Nanti kita analisa satu-satu ya namanya ya. Enggak kacamata opak merah. Apa? Kalau untuk kacamata, kalau kalau kacamata pakai Belum merek sempat saya analisa sih. Kalau saya kacamata saya merek pribadi masalahnya. Ini kasih aja Bang kacamata Bejo WA saya aja nanti kita cek lah Bang Bejo pakai merek apa gitu. Nah sekarang pertanyaannya ini Ion nih, Pak kacamata Jendra, Ion. ya Pak Jendra misalkan Ini dapat minta eh, soalnya kacamata. kenapa kita perlu dikelilingi sama merek-merek yang energinya bagus gitu Pak Jendra? Apa dampaknya energi yang bagus sama misalkan merek-merek yang energinya ternyata kurang bagus gitu? Apa dampaknya ke diri kita gitu? Eh, karena kan mudahnya gini, kalau misalnya sama bro, logikanya gini. Kalau kita Ya, dikelilingin sama orang-orang sukses gitu kan, misalnya kita punya 10 teman gitu. 10 teman kita punya kekayaan 1 juta dolar semua gitu. Kira-kira kita kena imbasnya nggak? Ya ya, pasti kan. Pasti kena imbasnya ya, minimal ditraktir gitu-gitu kan. Misalnya kita yang paling miskin nih hmm, misalnya di antara semuanya, minimal kita dapat teman-temannya, dikenalin ke temennya kan pasti ada imbasnya, minimal main kita jadi lebih keren, ya, minimal gaul kita lebih bagus. Nah itu sebenarnya sama sama penjelasannya. Kalau misalnya di sekitar kita semuanya, ya kalau nggak bisa semua sih nggak harus dipaksa juga ya. Maksudnya 60%-an itu energinya 100, maka kita akan kena angkat gitu. Jauh lebih membantu. Apalagi kita namanya juga bagus gitu kan. oke, makasih Jadi Pak Jendra. dapat membantu. Pak Jendra ini ada pertanyaan dari Herman ya. Mau tanya Pak, HCN base-nya apa ya tadi? Ada beberapa ilmu nama hanya mengandalkan histori atau data kehidupan yang telah terjadi dari nama-nama yang telah lampau doang. Misal untuk nama yang si A pernah meninggal, kecelakaan, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya menarik nih. Saya dulu pernah pernah bikin kayak gini. Apa namanya itu? Itu yang dianalisa kan yang sudah meninggal kan. Jadi bisa jadi. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang di sini mau saya analisa dan saya berikan peluang kematian tertingginya dan tungguin itu? Siapa yang mau? Ayo coba. Jadi saya analisa nih namanya atau bahkan lebih detail. Saya analisa lebih detail kematiannya sebabnya apa dan itu silahkan ditunggu dan tapi nanti bikin surat wasiat. Surat wasiatnya gini tulisannya. Jika saya meninggal karena ini, tolong surat ini diberikan ke Pak Jenderal untuk membuktikan bahwa HCN itu betul-betul terbukti kepada diri saya. Saya menjadi subjek penelitiannya. Gitu. Nah, tidak mas sebetulnya gini, tidak masalah kalau saya analisis misalnya gini. Misalnya saya ketemu orangnya atau orang yang diberita kecelakaan, meninggal karena kecelakaan. Kalau seandainya saya ketemu 5 tahun sebelumnya dan dia berikan saya nama itu, saya akan juga bilang kematiannya karena kecelakaan. Karena analisanya tidak berubah. Bukan berarti sekarang saya analisa tiba-tiba ada identitas kecelakaan, bukan berarti begitu. 5 tahun yang lalu pun saya analisa tetap akan muncul kematian karena kecelakaan. Tetap. Jadi misalnya gitu. Jadi bukan berdasarkan histori, kalau dia sudah meninggal, baru dianalisa, baru muncul. Enggak gitu. Jadi, eh, kapanpun saya diberikan nama itu, ya hasilnya bakalan sama itu. Tuh. Dan itu sudah dibuktikan beberapa orang. Saya punya satu pasien, waktu itu dia datang sama temennya gitu ke tempat saya, dan saya cek namanya. Saya bilang gini, Pak, hati-hati, ini peluang kematian sakitnya tinggi, saya bilang gitu. Terus bapaknya bilang, ya Pak, saya mau rubah nama kok. Cuma saya masih tunggu tunggu apa namanya, tunggu dana gitu kan. Terus saya bilang, oh enggak Pak, silahkan gitu kan. Akhirnya 2 bulan kemudian temennya datang lagi ke tempat saya dan melaporkan bahwa bapak tadi sudah meninggal seminggu yang lalu gitu, karena sakit gitu. Jadi
Ya itu maksud saya. Jadi itu yang terjadi. Nah, sama juga kasus perceraian, teman-teman. Kasus perceraian. Ada orang datang kepada saya bahkan tidak tahu dia sudah cerai, saya tidak tahu, saya tak kenal gitu. Tapi di namanya ada perceraian. Saya bilang gitu, Bu, hati-hati di namanya ada perceraian. Terus dia jawab, ya Pak, saya sudah cerai. Gitu. Berarti kan eh, walaupun saya ketemu sama dia 5 tahun yang lalu gitu, ya tetap saya akan bilang, Bu, hati-hati namanya ada cerai. Sama aja gitu maksudnya. Ya, jadi eh, nama itu tetap akan sama jika dianalisa. Jadi nggak masalah ya, maksudnya kapanpun saya analisa namanya bakalan seperti itu. Nah kan beruntung nih Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini atau yang sudah pernah dianalisa namanya, sudah tahu apa yang akan terjadi, jadi kan bisa mencegah gitu sebetulnya. Itu yang apa namanya, yang bisa dilakukan gitu. Oke, Nah, itu terima kasih Pak Jendra penjelasannya. ya sama-sama bro. Menarik nih dari Bang Bejo ya. Pak, bisa tolong dijelaskan arti nama perusahaan Hypno Coach Name, Bapak? Soalnya menurut saya ini banyak maknanya. Silakan Om. Oh, maksudnya arti Hypnocoach Name. Iya, Hypnocoach Name itu Hypno Coach energinya Name itu 100% udah pasti. 100%. Sudah Oke. pasti ya, Hypnocoach Name itu udah pasti 100%. Terus, kenapa namanya Hypnocoach Name? Karena saya dulu belajar hipnosis kan. Saya itu kan, eh, kalau dibilang S2, S, S3 hipnosis bahkan. Ya, jadi, eh, Kak, untuk memasukkan nama seseorang ke dalam dirinya itu butuh metode hipnosis. Dan dan itu tidak dilakukan tanpa tak bisa dilakukan tanpa metode hipnosis kecuali dia masih bayi, ya kan? Nah, code name itu ya kode-kode dalam nama gitu. Jadi nama hypno code name itu adalah hipnosis yang digunakan untuk memasukkan kode nama gitulah gampangannya. Ya, 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 ya. Nanti begitu nama barunya jadi akan diberi panduan oleh Pak Jendra dan itu mudah banget ya. Nanti akan betul, dijelaskan kalau Bapak Ibu sudah ubah nama itu simple banget, benar-benar simple. Jadi Pak Jendra ini sukanya yang simple-simple ya Pak ya. betul. Saya nggak suka yang ribet-ribet. Jadi sekejap-sekejap itu hidup bisa berubah gitu ya. Dengan dengan Bagian cara apa? mau Dengan hypnocostim itu eh, terapi yang termudah, termurah, dan terlengkap terang ya. Jadi kalau cari kemana-mana yang mahal-mahal ya silakan aja. Tapi kalau mau cari yang makanya. termudah, termurah, terlengkap, hypnocostim. Lalu ke nih Bu Karla, menarik nih Pak Jendra. Pak, apakah ke depannya akan diilmukan atau seminar teknik HCN? Soalnya saya tertarik mendalami teknik ini. Silakan Pak. Eh, Kalau Ibu mau mendalami teknik HCM, saya sarankan mendalami teknik membantu orang saja. Kalau belajar HCM lagi, itu butuh waktunya lebih lama. Ya, jadi saran saya mending Ibu bantu-bantu orang. Maksudnya gini, misalnya bantu orang untuk cek nama Ibu yang ngecekin, itu lebih bijak gitu. Karena sebetulnya HCM saya tidak ajarkan ke orang lain gitu kan. Ya karena saya tidak apa ya, ilmu ini sangat berbahaya dan sangat bermanfaat karena ini bisa menjadi perubahan yang baik dan juga penghancur yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau misalnya nih seorang suami ingin dalam tanda kutip menyakiti istri gitu kan atau istri menyakiti suami, gampang, tinggal buatkan nama yang energinya nol ya, terus diterapikan ke pasangannya itu ya hasilnya ya dia pasti akan luluh lantak gitu. Itu kan berbahaya sebetulnya. Jadi saya sebagai pencipta ilmu ini tidak mau menanggung karma, bahasanya karma dari ciptaan saya itu untuk yang digunakan untuk yang tidak
benar gitu kan. Jadi makanya saya tidak mengajarkan teknik ini ke orang lain. Itu ke anak saya pun eh, bagusnya kedua anak saya itu nggak mau sih sebenarnya, nggak mau gitu. Jadi biarlah ini menjadi mungkin eh, satu generasi gitu aja. Jadi mungkin eh, ya kayaknya satu generasi sih menurut saya. Iya, iya, iya. Apalagi nanti yang pakai ilmu HCN ini yang energinya di bawah 70% ya Om. Wah, Iya, bahaya kali itu. betul. Dianya sendiri aja identitasnya berbahaya terus pakai ilmu ini ke orang lain. Nah, Ngeri itu. sebagai informasi Om, Bu Karla ini dia jago baca garis tangan Om. Oh iya, saya bisa Ya, sih dikit. Bu Karla ini Bu Karla ini jago baca garis tangan. Jadi suka bantu-bantu Setahu juga saya di ya. Jepang garis tangan itu bisa dibuat kan. Jadi dia operasi Ah, gitu garis. Jadi kan garis lifeline-nya diganti gitu misalnya kan. ya, oke. Demikian ya Bu Karla. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol bisa WhatsApp ya. Terus dari Bu Ayumi, kalau analisa yang perceraian dan energi pisah saya betul Pak Hermanto. Di saya dan ex suami sama berdua energi pisahnya tinggi. Jadi yang pisah dan cerai bisa dilihat kebenarannya Pak, terutama dari saya yang pernah mengalami. So Tuh. ya, Bu Ayumi Oh, sering banyak kesaksian ya, sudah ubah nama ya, level 2 ya. ya, karena Selamat, selamat Bu Ayumi. terima Terus kasih Bu Ayu. dari Pak Erik ya, Pak Jendra ingin izin bertanya, apakah kecocokan nama suatu produk itu berlaku secara personal atau berlaku secara umum? Contoh si A cocok dengan merek Honda, apakah si B, C, D, E juga cocok dengan merek Honda? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Jendra. Pasti cocok Pak. Kalau merek itu tidak peduli siapa yang make kan. Jadi misalnya Bapak pakai Honda, Honda kan saya bilang bagus kan. Ya bagus. Tapi masalahnya nama Bapak sendiri harus dibagusin juga gitu agar dia lebih bisa mendapat manfaatnya. Kalau misalnya nama nama kita energinya di bawah 100 misalnya dan masih ada identitas-identitas yang berbahaya, nah justru jadi kurang bagus sebetulnya gitu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa kita sebaiknya dikelilingi oleh energi yang bagus, energi yang tinggi itu ada kalaunya sebetulnya. Kalau energi Anda juga bagus gitu. Jadi pada saat Anda sudah memiliki energi yang bagus, Anda sebaiknya dikelilingi dengan energi yang bagus. Tapi kalau Anda tidak punya energi yang bagus, banyak identitas kematiannya misalnya, ya makin cepat nanti, makin cepat ya. Jadi Ya, itu bahasa saya untuk mengatakan bahwa kalau gitu Anda punya energi yang bagus juga, silahkan pakai merek-merek yang energinya bagus kayak misalnya saya pakai Asus, mobil saya Honda, laptop Asus, terus apa lagi ya, AC Daikin gitu misalnya kan. Terus apa lagi, charger, mouse JT, tahu merek JT kan? Nah JT ini 100 juga nih, JT gitu. Apa lagi, eh apa banyak banyak sih merek kipas apa, merek Polytron misalnya atau apalah yang tinggi tinggi gitu. Jadi itu mendukung karena identitas saya dan keluarga saya kan sudah bagus. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ya, itu perlu dipahami sedikit. ya, ya. Pak Erik juga yang baru nulis nama hari ke berapa ya Pak Erik ya hari ini? Ke 8 ya. Pak Erik sudah ubah nama Om kan? Oh iya, Ya, nah itu ya bagus. sudah ubah nama Cocok dan tuh udah Pak beli Erik. kalung HCN juga. Makanya Nah, di apalagi gitu. Leontinnya HCN ini kan ditulis Hypno Coach Name supaya mereknya merek 100% kan energinya. Nah, betul sekali. Gitu ya. Selamat Pak Erik ya. Selamat menikmati hidup yang nyaman. Terus Betul. dari Pak Ahmad Rudi, misalkan hanya ubah nama panggilan dari nama asli yang sekarang, apakah sama efeknya? Nama Eh, panggilan. efeknya tidak begitu maksimal Pak kalau cuma nama panggilan.
harus berubah sesuai nama dasarnya masing-masing. Misalnya Ahmad Rudi gitu. Berarti nama barunya Ahmad siapa gitu atau Rudi siapa gitu misalnya contoh. Jadi harus sama-sama jumlah frasenya, jumlah katanya harus sama. Kalau nama panggilan itu pasti lebih sedikit kan dari jumlah nama panjangnya gitu. Yang dirubah itu nama panjangnya intinya. Dibuatkan frase yang sama atau lebih banyak frasenya gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Terus Mas Deki, ceritakan pengalamannya Pak Prabu sebelum dan sesudah ubah Minum nama. air minum lagi. Saya minum pakai Amidis ya. Ini 100%. Kalau Oke. nggak ini Amedis ya minum Cleo. Cleo juga 100%. Nah, ini sebenarnya harus dapat endorse ya. Bisa kita di endorse lama-lama Om ya dari merek-merek ini ya. Nah terus eh Pak Deki nanti saya WhatsApp aja ya, soalnya ini waktunya udah mau habis, saya WhatsApp aja Pak. Pak Deki nanti saya WhatsApp, terus dari Herman mau tanya lagi Pak, kalau dengan orang yang berbeda dan namanya kebetulan sama, tanpa terencana, apakah result hidupnya sama? Gimana namanya berbeda, namanya itu namanya sama, Namanya sama. orangnya beda, namanya kebetulan sama. Seberapa samanya, Pak? Itu yang perlu dicek. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang dia pikir namanya sama, tapi sebenarnya berbeda. Contoh misalnya namanya itu Ahmad Surya Putra gitu. Terus yang satunya Ahmad Surya Dana, itu beda ya, gitu. Atau tambah spasi, beda spasi itu udah beda. Jadi harus plek-plek. Kalau dia plek-plek sama, maka hampir 80 sampai 90% dia sama. Nah, sekarang kan kelahirannya beda. Kalau misalnya ada kelahiran sama persis dan nama sama persis, maka dia 100% sama. Dan itu udah ada penelitiannya soalnya. Jadi udah ada bukunya. Cuma saya nggak Ya, dapat bukunya karena buku lama sekali. ya, ya, Sampai kematiannya pun sama. ya, ya. Jadi yang sama tuh namanya, plek-plekan sama, sama tanggal, bulan, tahun lahirnya ya Pak ya. Ya, sama. Betul. Itu kalau sama ya, itu hidupnya juga resultnya sama gitu ya. Ya, pasti sama. Karena ada nama yang bagus gitu ya. Beberapa orang yang cek nama Pak, 100%, 100%, 100%. Begitu dicek tanggal lahirnya ternyata nggak selaras. Akhirnya rezekinya bocor, kurang beruntung sama Ya, ya sering ada proyek gagal, hubungan suami istrinya kurang berhasil gitu ya. Bisa juga ya Pak ya. bisa, bisa. Ya, ya. Ya, banyak yang cek ke saya 100%, 90%, 100%, tapi ternyata sayangnya tidak selaras sama tanggal lahirnya gitu ya. Makanya nanti kalau buat nama sama Pak Jendra itu dibuatin namanya yang energinya tinggi sama selaras dengan tanggal lahirnya ya. Jadi teman-teman bisa lebih firm gitu. Itu ya Pak Jendra ya. Betul. Oke. Buat nama Terakhir, burung. Kalau buat nama hubungin Bro Prabu aja, Pak. Mau Pak nama Herman, buat nama burung perlu aja. apa aja dari Pak tanggal lahir perlu? Iya, kalau mau ubah nama perlu. Nanti WhatsApp aja Bro Herman ya. Santai kita ngobrol-ngobrol. Pak Bejo, Pak Jenner izin bertanya, saya namain burung saya dengan suatu nama. Namun sejak diberi nama tersebut, burung saya jadi sulit berdiri. Ini burung apa yang jadi sulit berdiri dan tidak tahan lama? Apakah ada kaitannya juga dengan hipnokonst? Coba di WA aja Pak namanya Pak. Mendingan Bapak WA nama apa yang Bapak berikan ke Bersuara burung. kali maksudnya. Emang Nggak, burung apa sulit nggak berdiri? tahu. Burung apa? Burung hantu apa nih? Coba Burung Pak, tekukur. iya Pak Bejo WA aja namanya ke saya. Nanti kita cek analisa namanya gitu. Jadi biar ketahuan apa penyebabnya gitu ya. Ya, di WA aja Pak ya. Parat ya. Burung apa ini parat? Coba saya kasih ke Pak Jenderal nanti. Oke, sudah jam 9.
Kita Ya, selalu on time ya. Oke, kita sudahi webinar kita malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Jendra yang sudah memberikan penjelasan tentang Hypnocoach Name. Jadi sekali lagi sama-sama bro. teman-teman yang mau analisa nama bisa WA saya aja, langsung aja. Nanti kita analisa namanya. Berikut juga tanggal lahirnya ya, kasih ke saya. Jadi sekalian bisa dicek keselarasannya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Semoga webinar ini bisa jadi berkat dan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Ya, terima Oke, kasih Pak terima Jendra kasih. dan Ya, selamat sama-sama bro. malam. Selamat malam. Pak end meeting ya. Semuanya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. The end meeting ya. Terima kasih, terima kasih.